Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita dengan dua tamu kita di studio, saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Sumarsono, anggota tim transisi. Selamat malam Pak Sumarsono. Selamat malam Mbak. Iya Pak Sumarsono, ini Anda dikabarkan harus turun gunung begitu ya untuk menyelesaikan permasalahan di Golkar. Ini bagaimana tampaknya kalau kita lihat dari jawaban kubu Ical yang mengatakan mereka tetap akan melaksanakan Rapimnas, sementara tim transisi mengatakan juga akan mengadakan Munas. Nah ini bagaimana tampaknya semakin jauh dari rekonsiliasi? Ya demikian kalau menurut pandangan saya pribadi, karena tim transisi ini sendiri kan belum rapat ya. Kita sendiri kemarin baru terima SK-nya, itu saya juga terkejut karena sudah 5 tahun tidak di politik tapi di Palang Merah ya. Saya kegiatannya di Palang Merah Indonesia. Jadi menurut pandangan saya pribadi, sekali lagi ya, saya punya cultural prinsip yang saya pegang dari sejak saya di TNI. Kepentingan pribadi kita gugur manakala kepentingan kelompok membutuhkan. Kepentingan kelompok gugur manakala kepentingan nasional atau yang lebih besar nasional membutuhkan. Jadi ini harus difahami oleh seluruh kader Golkar. Kalau semuanya dari sudut pandang masing-masing ya tidak akan ketemu. Kan gitu. Itu saja. Jadi mau pakai jurus apa saja, kalau yang si A, kelompok A juga sudut pandangnya A, kelompok B sudut pandangnya B, ya tidak akan ketemu. Tetapi saya ingin menyampaikan di sini bahwa kelompoknya Ancol, kelompoknya Mas Agung sendiri sudah sepakat dengan adanya dibentuknya tim transisi ini, kan gitu. Hanya kelompoknya Bang Ical yang tidak sepakat, masih kekeh dengan kepengurusannya, kan begitu. Ini yang menjadi akar masalah sebetulnya. Oke, lalu jurus apa kemudian yang akan dilakukan oleh tim transisi, termasuk Anda di dalamnya begitu untuk bisa mempertemukan mereka? Ya, kita sendiri belum pandangan-pandangan dari seluruh anggota tim ya, karena kita sendiri belum rapat. Saya hanya berpandangan bahwa sampai sejauh mana kalau misalnya tim A dalam hal ini kelompok Munas Bali masih berkekeh, dia tidak akan selesai. Biarpun mengadakan Rapimnas, tidak akan selesai karena kekacauan di pusat ini akan berimbas di provinsi maupun di daerah. Potret nyata kekisruhan Golkar ini bisa kita lihat di hasil pilkada serentak. Dari 21 daerah yang mencalonkan tunggal saja, Golkar tidak ada. Hanya PDIP 14, PKB 3, Demokrat 2, Nasdem 1, PAN 1. Golkar yang partai besar nggak ada. Ini contoh. Kemudian dari potret hasil yang diusung oleh Partai Golkar, dari 1 sampai dengan nomor 12, Golkar nomor 9 coba. Golkar nomor 9, nomor 10 PKPI, nomor 11 PBB, nomor 12 P3 dari 12 partai. Inilah potret tentang hancurnya fakta di lapangannya. Hasilnya bisa dilihat pada pilkada serentak yang kemarin itu. Baik. Ini pandangan saya pribadi. Ya. Selama ini kan sudah dicoba upaya misalnya oleh Wakil Presiden Yusuf Kala untuk misalnya mengadakan islah sehingga kemudian bisa mempertemukan kedua belah pihak dalam tim transisi sementara dalam rangka pemenangan pemilu kada 2015 yang lalu. Tapi kemudian ternyata sekarang tetap saja mereka belum bisa berhasil dipertemukan. Nah kemudian bagaimana Anda melihat dengan adanya tim transisi ini, dengan adanya tokoh-tokoh senior Golkar di dalamnya bisa mempengaruhi, tadi Anda mengatakan kubu Ical sebagai akar permasalahan untuk bisa dengan legowo, tidak kekeh begitu dengan keinginannya mengadakan Rapimnas dan akhirnya bisa setuju dan mengakui keberadaan tim transisi? Ya, jadi begini, ini langkah yang mungkin rasional. Kita akan mendekati beberapa tokoh dari dari kelompoknya Bang Ical, dari kelompoknya Pak Agung, secara person tokoh-tokoh di kepengurusan dua pengurusan ini
kita akan mengadakan pendekatan, ya. Bagaimana kita memberikan gambaran bahwa partai ini adalah milik masyarakat lah, milik seluruh kader kan, bukan milik seseorang dan sebagainya. Itu saja langkah kita. Jadi tidak ada kata lain, harus pendekatan sama dengan negosiasi. Kalau ada konflik A dengan konflik B, kita harus pendekatan, kita harus terjun ke akar masalah, ke daerah konflik tadi, kita bernegosiasi dengan kelompok B yang konflik, kita bernegosiasi dengan kelompok A, begini, begitu, dan sebagainya. Itu nanti mungkin saya sendiri kan belum memberikan gambaran langkah dari tim ini sendiri, karena memang belum rapat, Mbak. Gitu. Baik, oke, kalau misalnya kita lihat, misalnya sekarang kubu Ical kemudian mengatasnamakan bahwa penyelesaian yang paling utama adalah dengan jalan hukum, dengan menghormati proses hukum, di mana mereka sudah mengatakan mendapatkan legalitasnya dengan putusan dari pengadilan, begitu. Nah, akhirnya tidak mengakui keberadaan tim transisi yang dianggap sudah tidak laku lagi kepengurusannya ataupun statusnya. Nah, kalau misalnya ternyata ini kemudian yang dipertahankan oleh kubu Ical, bagaimana kemudian tim transisi bisa kemudian mengajak atau meyakinkan mereka untuk sudahlah, sekarang kita utamakan tadi pendekatan partai, kepentingan partai di atas kepentingan pribadi. Sekarang kan begini, Mbak, kalau bicara sah tidak sahnya, kepengurusan di hasil keputusan MA kan habis. Halo. Ya, silakan diteruskan, Pak. Habis keputusan MA kan hanya ini, kok ada gangguan ya? Tidak, halo? Pak, kami bisa mendengarkan dengan jelas, Pak. Ya, keputusan MA yang tanggal 20 bulan 10 2015 itu kan mencabut SK kepengurusan DPP hasil Munas di Jakarta, kan gitu. Ya. Ya. Di sisi lain tidak mengabulkan permohonan kepengurusan DPP hasil Munas Bali. Ini putusannya MA loh. Kan gitu. Sehingga tafsiran kepengurusan DPP hasil Munas Rio 29 tafsirannya itu kan selesai tanggal 2015 kan sudah habis. Kan gitu. Ya. Jadi hasil Munas yang di Riau 2009 itu Desember 2015 sudah habis. Berarti sekarang kan kosong kan gitu. Logika, kita bicara rasional logika kalau bicara sah tidaknya. Kalau dua pengurus tadi tidak ada kepengurusan, legalitas hukumnya kan juga berpengaruh kepada semua kegiatan partai politik. Apalagi menjelang nanti Pilkada 2017 yang akan datang. Gitu. Baik, Pak Sumarsono tahan dulu. Saya akan tanyakan ke Pak Yoris yang ada di saat ini di studio kami. Ini tampaknya kalau menurut dari tim transisi, apa yang dipertahankan kubu Ical bahwa mereka lah yang legal begitu, sementara yang tidak legal itu dianggap tidak pas begitu. Gini Pak, saya mau coba letakkan ini berdasarkan legal standingnya, konstitusi hukumnya ya. Gini, proses yang kita bangun bersama Pak JK, itu kan terakhir diupdate itu 18 Desember. Clear, berdua sepakati, dan itu menjadi landasan untuk mengarah kepada Munas. Ini sedang berproses dengan pertemuan tanggal 4 Januari di Bali, kemudian tanggal 23 Rapimnas, karena ini mekanisme formal organisasi untuk mengarah kepada Munas. Tiba-tiba ada muncul rekayasa baru atas nama nggak tahu yang tidak memiliki legalitas menurut saya, yang memiliki hak suara di dalam Golkar itu DPD 1, DPD 2, ormas, sayap dan seterusnya. Tidak kenal dengan ada poros, ada kader dan lain, semua ini kader itu. Nah, kemudian ini bisa diakomodir oleh Mahkamah Partai, kemudian membuat keputusan. Tadi Pak Sumarsono bilang, beliau saja baru terima SK belum rapat. Apalagi diputuskan bahwa paling lambat bulan Maret. Mempersiapkan diri untuk Munas, saya mau tanya bagaimana caranya? Terus apakah Mahkamah Partai punya legalitas untuk membuat SK-SK? Karena sekarang kalau dibilang semua sudah habis, ya mati semua. Berarti sebenarnya tidak ada lagi dong partai Golkar? Nggak ada sama sekali. Bukan. Secara de facto,
SK yang dipegang oleh Abu Rizal dan Idrus Marham itulah yang masih berlaku. Jadi kalau saya udahlah, kita harus tetap sepakati dan ikut apa kesepakatan yang sudah dirintis dan dibangun oleh Pak Yusuf Kalla. Itu aja kita pakai. Tanggal terakhir 18 Desember, kemudian sekarang kita lakukan Rapimnas. Di dalam Rapimnas nanti dibicarakan bagaimana mekanisme itu yang sesuai dengan konstitusi organisasi untuk kita mengarah kepada Munas gitu. Baik. Gampang aja. Ya, nanti kita akan lanjutkan dialog ini karena saya juga ada kutipan kalimat dari Abu Rizal Bakri yang mengatakan bahwa saya akan tetap berjuang begitu. Nah, ini kemudian memberikan kesan bahwa dia akan berjuang berarti ada semacam posisi yang menyerang dia sehingga akhirnya dia harus berjuang sendiri dibandingkan dengan yang lain-lain. Ya, baik, nanti kita akan bahas mengenai ini. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda berikut ini.